Assalamualaikum tante, kakak, dan adik. Gimana nih kabarnya di sana? Rika doain semoga di sana baik-baik aja ya dan tetap jaga kesehatan. Semoga selalu diberkahi semua keluarganya dan sehat selalu. Sebenarnya Rika bingung nih mau ceritainnya dari mana. Tapi yang pasti Rika sama almarhumah itu sudah berteman lama banget, pokoknya waktu awal kuliah temenannya itu ya sama Vika gitu. Waktu masih semester awal tuh pasti temenannya sama Vika. Almarhumah orangnya baik banget, bahkan kalau sama Rika sendiri yang udah temen deketnya banget itu dia kayak sungkan gitu. Padahal Rika cuma minta, kan waktu itu masih pulang pergi dari BJB ke Banjarmasin kan buat delegasi itu, Rika suruh nih buat nginep di kosan Rika daripada bolak-balik kan, tapi dianya nggak mau gitu, tetap mau pulang ke Banjarmasin karena nggak mau ngerepotin katanya. Pokoknya tapi tanpa dia bilang pun Rika udah paham gitu bahwa oh anak ini kayak nggak mau ngerepotin, padahal aku sendiri nggak merasa direpotin, bahkan kayak kasihan aja harus lihat Vika pulang balik dari Banjarmasin. Bahkan sampai yang kemarin dia sakit itu dia nggak ngabarin siapa-siapa teman-temannya kecuali ke Rika sama ke Laili. Jadi cuma 2 orang yang tahu karena dia bilangnya nggak mau bikin orang khawatir atau mikir kenapa-napa gitu. Pokoknya dia tuh maunya dia kelihatan di depan itu kayak nggak apa-apa, padahal di dalamnya dia juga lagi sakit. Dan Vika itu meskipun orangnya cuek ya, tapi dia itu perhatian banget banget banget, apalagi kalau sama temen-temennya. Bahkan hal-hal kecil pun dia kayak perhatian banget gitu. Dan sering ngingetin buat jangan bolos kuliah, kasihan orang tua. Habis itu sering ngingetin buat bikin PR, bikin tugas, jangan lupa gitu-gitu. Pokoknya kalau kita mau bolos gitu pasti dia yang ngingetin. Saking perhatiannya dulu, Rika inget banget waktu pulang dari Surabaya ke Banjarmasin kan. Waktu itu Rika nebeng sama temen Rika kan, yaitu si Rizka, dan dia tuh kayak ngepastiin banget bahwa Rika itu pulang ke kos itu dengan selamat gitu. Dan dia sampai ngechat si Rizkanya tanya bahwa Rika beneran pulang sama kamu, awas lo ya kalau misalnya kenapa-napa sama Rika, ibaratnya gitu. Jadi tanpa ketahuan aku tuh dia bilang gitu ke temen aku buat jaga aku supaya selamat sampai rumah. Dan aku liatnya wow, ini anak kayak bener-bener perhatian banget sama temen. Terus habis itu Vika juga orangnya lucu, juga kadang polos. Punya kayaknya paling rajin deh di antara kita yang segeng. Terus Vika itu ada julukan buat Rika, itu namanya Ayah. Jadi Rika itu punya salah satu gebetan di kelas, terus Vika tahu gitu, terus Vikanya nyebut dia Ayah dan aku mamanya, jadi dia kayak anaknya gitu. Jadi kayak bener-bener polos banget orangnya, jadi selama ini dia panggil Rika tuh Ayah gitu. Aduh, pokoknya lucu banget orangnya. Banyak lagi deh pokoknya kenang-kenangan sama Vika. Yang pasti Vika tuh tempatnya Rika curhat, kadang malam-malam suka chattingan gitu cuma buat curhat aja. Dan dia pokoknya memberikan saran, berikan semangat juga kadang. Pokoknya kalau misalnya Rika chat tuh pasti balasnya cepet, dan apa ya, pokoknya dia nggak mau berhenti chat duluan sebelum kayak aku udahan kayak gitu, karena balik lagi karena dia nggak mau aku tuh merasa kayak kecewa ataupun sedih. Pokoknya nggak enakan banget kayaknya orangnya. Pengen di video ini Rika nggak mau sedih-sedih, pokoknya pengen nyeritain cerita-cerita yang seneng-senengnya sama Vika. Ya meskipun setiap hari pasti ada aja keinget sama almarhum gitu, dan yang bisa Rika lakuin saat ini ya cuma bisa berdoa gitu. Setiap kali keingetan sama almarhum pasti tuh setiap hari pasti aja keingetan, ataupun kayak sebatas oh iya ya Vika dulu
suka ngechat atau suka nanyain pokoknya hal-hal yang kadang nggak penting itu ditanyain sama Vika. Pokoknya kangen banget pokoknya sampai saat ini pun. Vika orangnya baik, jadi Rika yakin pasti aku kasih tempat yang baik juga di sana, dan Rika nggak mau kayak sedih banget gitu. Rika juga berharap keluarga di sana juga jangan terlalu sedih gitu. Insya Allah Rika di sana sudah di tempat yang baik gitu, dan dia udah nggak merasakan sakit lagi di dunia. Semoga Om, Tante, dan juga keluarga sana diberikan ketabahan, keikhlasan juga untuk bisa menerima semuanya, dan sehat-sehat, jangan sakit, tetap semangat buat Vika. Kenal dengan Rafika dan bisa berteman karena satu organisasi di kampus, dan kebetulan waktu itu juga satu kepengurusan selama 1 tahun. Bagi aku pribadi, Rafika itu teman yang sangat menyenangkan, orangnya baik, ceria, senang membantu teman-temannya meskipun tanpa diminta bantuan terlebih dahulu, senang menawarkan untuk memberi bantuan ke teman-temannya. Doa untuk Rafika, semoga segala amal ibadahnya di dunia diterima oleh Empatkan di tempat yang paling indah di sisinya. Vika itu kalau bisa kita definisikan adalah orang yang baik banget, sangat-sangat baik. Aku kenal dengan Vika emang baru saat perkuliahan, dan baru sadar juga ternyata kami sekelasnya itu dari awal sampai akhir 3,5 tahun lebih sekelas terus. Ya meskipun gak akrab dari awal, tapi kami sampai akhir. Vika orang yang gak mau ngerepotin orang lain, tapi selalu pengen direpotin. Sebaik itu Vika. Bahkan kemarin saat di akhir perkuliahan bingung memilih masuk PK mana, itu bener-bener atas saran dan rekomendasi dari Vika, jadinya masuk ke PK yang sama atau kelas yang sama, dan bener-bener sampai akhir. Orangnya rajin banget, entah dia rela pagi-pagi kuliah atau siang-siang panas-panas demi kuliah. Luar biasa itu. Bahkan kemarin magang pun kalau nggak ada bantuan Vika, kayaknya bingung nyari tempat magang kemarin. Pernah satu kisah, suatu hari gitu, saat mau pulang kuliah, saat kami mau ke kantin, jadi aku sama Vika berdua gitu. Pas Vikanya mau naik, HP-nya tiba-tiba jatuh. Dan itu sampai HP-nya sampai layarnya tuh pecah. Padahal katanya tuh HP-nya baru. Pas ditanya nggak apa-apa kah, dia mungkin sedih gitu, tapi bilangnya ya nggak apa-apa, selalu gitu Vika tuh, nggak apa-apa, dia nggak mau nunjukkan kesedihan dan kekurangan dia gitu. Bahkan ingat banget aku yang sakit kemarin pun, ya aku alhamdulillah banget, terima kasih banget buat Vika, jadi salah satu temen yang tahu informasi perkembangan dari dia gitu saat dia sakit kemarin, dan dia tuh gak mau buat banyak orang khawatir kayak gitu. Dia teman-teman yang emang dianggap mungkin dia deket banget, yang tahu kalau dia tuh lagi sakit.
kemarin ke Banjarmasin itu salah satu alasannya itu pengen jenguk Vika karena tahu Vika sakit kan udah lama, udah tahun 2020, pengen banget jenguk Vika saat itu. Tapi benar-benar sangat disayangkan sekali keadaan tidak mendukung. Diharapkan ya akan bisa ketemu nantinya kayak gitu, tapi ternyata tepat seminggu setelahnya pagi-pagi malah diberi kabar duka yang pastinya nggak kita harapkan gitu loh. Nggak niatnya tuh pengen ketemu sama Vika, mau silaturahmi, mau doakan dia semoga lekas sembuh, bukan pengen ketemu. Tapi saat udah tiap buat Vika, temanku, sahabatku yang tenang di sana, aku dan teman-teman pasti akan selalu ingat kamu karena kamu tuh orang yang baik banget, nggak mau nyusahin orang. Maaf nggak bisa nyenguk kamu dari awal kamu sakit. Aku tahu dari awal kamu sakit, tapi emang nggak bisa nyenguk kamu karena lagi di luar kota dan lain hal. Ternyata saat di Banjarmasin pun nggak bisa nyenguk kamu juga. Kami akan selalu ingat kamu, Vika. Kak Vika itu orangnya baik, ceria, dan tegas. Beliau juga orang yang asik dan santai dalam bergaul. Juga beliau itu tidak terlalu mementingkan omongan-omongan negatif dari orang-orang di sekitar beliau. Beliau itu selalu berusaha untuk membantu temannya menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara mengingatkan teman-temannya jika ada kesalahan, tapi dengan cara beliau sendiri, yang mana menurut Mira itu lebih mendidik daripada hanya menasehati aja. Kepergian Kak Vika sebenarnya membuat Mira shock dan sedih. Tapi kesedihan itu tidak perlu dipelihara terlalu lama, sehingga Mira pikir yang beliau butuhkan sekarang ini adalah doa. Jadi doa Mira untuk Kak Vika, semoga dilapangkan dan diterangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka, dimudahkan jalan beliau menuju surga, diberatkan timbangan amalnya, dan juga dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin.
Aisyah sebagai teman Kak Vika. Pertama kali kenal Kak Vika itu orangnya rada-rada jutek, tapi ternyata setelah berteman cukup lama, Kak itu orang baik banget. Terus humble sama kami, mau menerima saran-saran dari kami, mau mendengarkan pendapat kami, pendengar yang baik lah kakaknya. Kemudian dan kebetulan saya juga satu delegasi tahun kemarin bersama Kak Vika. Selama setahun itu kakaknya sangat perhatian, peduli sama kami. Kemudian dan cara bekerja kakaknya juga sangat-sangat bagus, yang mana saat itu cara kerja kakaknya itu bisa jadi contoh bagi kami adik-adik kakak kita sendiri. Dan nama saya Yolananda. Kebetulan saya sendiri jarang ketemu sama kakaknya dan mungkin kurang akrab juga, tapi dari pertama kali ketemu Kak Vika itu yang saya ketahui Kak Vika itu orangnya baik banget. Dan selama beliau menjabat sebagai pengurus inti pun, beliau itu yang saya lihat beliau itu mengerjakan tugasnya sangat bagus banget, tanggung jawab juga, sama adik-adiknya juga care gitu. Kak Vika, Mungkin itu aja kata-kata yang dari kami pribadi sendiri. Semoga amal ibadah Kak Vika diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kebaikannya selalu kita ingat terus, dan teman-teman yang lain dapat mencontoh kebaikan Kak Vika. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina, salah satu teman sedelegasi dari Karapika. Selama kenal dengan beliau, Karapika tuh orangnya baik dan juga suka membantu adik-adiknya yang lain, suka membimbing mereka dan juga suka membantu teman-teman yang lain juga. Saya sebagai salah satu teman sedelegasinya turut berduka cita atas meninggalnya Karapika. Semoga Karapika diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra, Wakil Ketua Umum KPS FHULM periode 2020-2021, mengucapkan turut berduka karena kita semua sudah kehilangan orang yang sangat-sangat baik, orang yang tidak berilmu, orang yang berjasa juga di KPS. Dan Fitra pribadi merasa sangat kehilangan karena Fitra cukup dekat dengan beliau, dan selama kenal, sejak awal kenal sampai terakhir, beliau orang yang sangat-sangat baik, amat sangat baik, dan tidak pelit apapun. Terus beliau juga orang yang sabar mengajari orang yang belum bisa. Mungkin beliau orang yang berjasa, salah satunya berjasa sehingga Fitra sampai di titik ini. Dan semoga keluarga dan kawan-kawan yang ditinggalkan bisa tabah, sabar, dan menerima. Dan semoga beliau sudah bertemu Allah dan semoga mendapatkan tempat terbaik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya sendiri, Kak Vika tuh sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Beliau tuh baik itu, waktu anggapannya waktu delegasi dia nyambut, Akbar gimana, bahkan di kampus sehari-hari dia juga menyambut, halo Akbar. Pokoknya Kak Vika emang terbaik lah, waktunya punya jiwa kakak-kakaknya kuat dalam delegasi dan strong gitu. Apabila ada permasalahan selalu menjadi penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Mita. Ulun salah satu adik tingkat dari Kak Vika. Sebelumnya Ulun mengucapkan turut berduka cita atas kepergiannya Kak Vika, di mana
yang ulun kenal, Sidin itu orang yang berkepribadian baik. Menurut ulun, Sidin itu orang yang ramah. Ketika ulun meminta pendapat, meminta saran kepada Sidin itu sangat mudah dipahami, mudah dicerna, dan ulun langsung memahaminya. Kemudian menurut ulun juga Sidin itu tipe orang yang mudah berteman. Ketika berteman dengan Sidin itu rasanya kayak nyaman. Terus Sidin juga tipikal orang yang pembicara. Sidin benar-benar meninggalkan kesan yang baik gasan ulun. Turut berduka cita sebesar-besarnya atas kepergian Kak Vika. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Iksan Lutfi, anggota KPS FHWLM. Saya turut berduka atas kepergian dari Kak Rafika, yang mana beliau merupakan salah satu anggota KPS yang sangat berjasa bagi KPS, yang juga salah satu pengurus yang mana pada tahun 2018 lebih tepatnya beliau merupakan orang yang sangat berjasa di KPS. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga Kak Rafika mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hana Fauzia, teman satu organisasi Kak Rafika. Kebetulan aku kenal beliau itu pada saat diklat, dan kebetulan juga beliau menjadi bindam di kelompok kami. Kak Rafika yang selama ini aku kenal itu baik dan tentunya juga ramah kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya juga. Dan juga aku turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.